Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Lalu hanya cinta kepada seorang Habib, taat pada seorang Habib, dijamin masuk surga. Ini sesuatu yang sangat-sangat membodohi. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisap. Nah, punya duit gak? Nggak. Padahal pada saat enggak, Anda punya handphone, Anda punya cincin emas, Anda punya motor. Motor saya belum tanya loh. Ada motor enggak? Ada. Nah, Masya Allah, ini nungguin sedekah yang ini dulu ya. Rezekinya dia. Bu, tuh motor kalau dijual berapa? 5. Selesai sudah. Motor dia kalau dijual 5 juta, tambah lagi emasnya, tambah lagi Samsungnya, tambah lagi TV-nya, lebih dari 6 juta. Ibu berdua berangkat bersama suami. Amin. Jangan amin, hari ini sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Chat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening kita saksikan bersama ada seorang yang mengaku sebagai anak cucu Rasulullah SAW yang berasal dari Yaman dan di Indonesia dikenal dengan sebutan Habib. Nah, si Habib ini berkisah bahwa ada seorang yang kurang beribadah, melakukan maksiat, tetapi dia sangat hormat dan sangat patuh kepada seorang Habib, Habib Salim bin Jindan. Lalu ketika si Maman ini, orang yang sholatnya masih bolong-bolong, masih melakukan kemaksiatan, tetapi begitu cintanya dan taatnya kepada si Habib Salim Jindan tadi, ketika dia meninggal dunia, Habib Jindan menitipkan sebuah surat yang disisipkan di mayat. Nah, nanti katanya kalau sudah dikubur lalu didatangi oleh malaikat, maka surat ini tunjukkan saja, ini surat dari
Salim bin Jindan, dan otomatis dia akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Ini sesuatu yang luar biasa. Seorang habib atau yang mengaku-ngaku sebagai habib bisa menjamin seseorang masuk surga tanpa hisab. Nah, saudara, jika kita mendengar cerita-cerita seperti ini, maka yang perlu kita ketahui adalah dasar dari cerita ini apa. Apakah itu ada dalam sebuah kitab? Apakah itu ada di dalam sebuah hadis? Kita telusuri dulu. Kalau kitab-kitabnya apa, penulisnya siapa, dari situ akan bisa kita ketahui apakah benar kitabnya berbicara seperti itu. Kalau kitabnya berbicara atau menulis seperti itu, kita dalami lagi. Apakah benar cerita-cerita ini ada di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena 3 generasi inilah generasi yang terbaik di muka bumi ini dan generasi yang perlu kita tauladani. Kalau kisah ini mendasarkan kepada hadis, maka harus kita telusuri juga kesahihan dari hadis ini. Nah, cerita ini sebenarnya itu mengingkari apa yang selama ini diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, bahwa surga itu bisa dicapai karena ketakwaan seseorang, karena ridho Allah, karena karunia Allah, bukan karena manusia. Dan kisah-kisah seperti ini sekali lagi tidak ada di era sahabat dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Manusia begitu meninggal dunia, dia sudah selesai. Yang bisa meringankan dia nanti di akhirat itu adalah amalnya dan doa anak-anak yang soleh, bukan dengan cara kirim surat. Ini adalah cara-cara pembodohan terhadap umat Islam, dan umat Islam Indonesia berpuluh-puluh tahun diperbodoh dengan cara-cara seperti ini. Jadi kalau kita mendengar ada kisah-kisah seperti ini, mari kita cek kitabnya apa, siapa yang membawakannya. Karena Allah melalui Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Apakah itu sholat, puasa, dan setiap saat meningkatkan ketakwaannya, menjauhi kemaksiatan. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini, maka jalan menuju surga itu akan lancar. Tetapi kalau dia ahli maksiat, misalnya, lalu hanya cinta kepada seorang habib, taat pada seorang habib, dijamin masuk surga. Ini sesuatu yang sangat-sangat membodohkan.
membodohi. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Kalau si Habib tadi mengklaim bahwa dirinya adalah anak turun dari Rasulullah, maka ingat, Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Jadi hentikanlah proses pembodohan. Dan umat Islam selalu disuguhi dengan proses-proses pembodohan yang terus-menerus. Oleh karena itu, kita pun akan terus-menerus untuk meluruskan apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Dengan cerita-cerita seperti ini, misinya adalah umat Islam hendaknya taat dan mengikuti tanpa reserve apa saja yang diajarkan oleh orang-orang yang mengaku para habib. Tidak semua mereka yang mengaku habib ini punya kisah-kisah khurafat, tetapi fakta di lapangan tidak sedikit orang yang mengaku habib selalu membuat cerita-cerita khurafat yang jauh dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Saudara, demikianlah catatan kita kali ini, dan jika Anda punya pendapat silakan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat silakan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.